warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mac News bersama saya Kiki selaku host kalian hari ini. Di podcast kali ini, saya ditemani oleh seorang ahli dalam bidang perairan. Yuk kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nggih, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asus Maizar. Saya salah satu dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Di UB ya Pak. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Bapak Asus telah menjadi dosen UB? Jadi gini, saya sudah sekitar 26 tahun ya jadi dosen. Jadi awalnya itu yang sebelum jadi dosen di UB, saya lulus S1 kemudian S2. Saat S2 saya juga sudah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di UMM itu selama 4 tahun. Kemudian berikutnya ini sudah sekitar tahun ke-22 ya di Universitas Brawijaya Malang. Jadi di Universitas Brawijaya Malang ini saya sudah bergabung sekitar 22 tahun. 22 tahun. Iya. Nggih, berarti dari tahun 2001 nggih, Pak? Ya, benar. Nggih. Kalau dalam perjalanan menjadi dosen ini sudah berapa banyak jurnal yang telah Bapak buat? Jadi gini ya, dosen itu kan ada kegiatan tridharma ya, terus melakukan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, dharma pertama itu melakukan pendidikan ya, kemudian dharma pendidikan, dharma kedua itu dharma penelitian, dharma ketiga itu dharma pengabdian masyarakat. Itu namanya tridharma. Jadi yang dharma penelitian ini kalau kita meneliti sesuatu berarti kita ada luaran ya. Luarannya itu apa? Salah satunya bisa produk iptek. Produk ipteknya ini bisa berupa karya ilmiah, jurnal ya, berupa jurnal. Jurnal ini maksudnya adalah mendiseminasikan hasil penelitian kita untuk bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain ini akan mengenal atau memahami tentang penelitian kita tadi. Itu jadi itu jurnal ya. Kemudian juga ada paten. Paten ini kalau kita menemukan sesuatu itu bisa didaftarkan ke paten ya. Paten itu termasuk juga salah satu luaran. Jadi macam-macam luaran yang diharapkan dari dosen tadi, termasuk juga buku ya. Buku itu bisa juga dari luaran penelitian ataupun IPA yang khusus untuk buku. Jadi itu ya Mbak Kiki ya. Jadi untuk jurnal ini kan setiap kali melakukan penelitian harapannya menulis jurnal, ada targetnya. Jadi kalau bisa ya sesuai dengan target, kalau memungkinkan lebih dari target. Jadi gitu ya. Kita menulis nulis jurnal ini kan ada tim penulis ya, authors. Jadi tim penulis ini bisa penulis utama dan penulis anggota. Jadi masing-masing saling berkolaborasi dalam penelitian, kemudian kita tulis dalam bentuk jurnal. Jadi istilahnya ini adalah komunikasi ilmiah melalui jurnal. Termasuk juga kita melakukan publikasi ilmiah itu bisa melalui seminar atau conference ya. Ini pertemuan antara masing-masing peneliti di seluruh Indonesia ataupun masing-masing peneliti di dunia ya. Itu melalui seminar nasional maupun seminar internasional. Jadi gitu kita mendiseminasikan, menyampaikan hasil penelitian kita untuk bisa dipahami dengan peneliti-peneliti yang lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Jadi saling sharing gitu ya Pak ya? Ya, kayak gitu. Nah, di MTS ini kan kami juga mendapatkan mata pelajaran KIR atau karya ilmiah remaja. Kira-kira apakah pembuatan jurnal ilmiah itu mirip Pak dengan pembuatan proposal KIR untuk tugas kami? Jadi gini, kalau karya ilmiah itu bisa berupa tulisan ya, bisa berupa tulisan. Kalau di jurnal itu ada istilahnya jurnal tulisan review ya, review ilmiah. Misalnya kita mengambil review tentang lingkungan perairan ya,
khususnya misalnya tadi itu tentang kesehatan ikan, itu ya, kesehatan ikan yang ada di air, di perairan. Nah, itu kita menulis review tentang kesehatan ikan di perairan, itu ya. Kemudian kita kirim, submit untuk dipublikasikan. Itu mungkin sama dengan karya ilmiah ya, kan ada gagasan tertulis itu ya, ditulis lah kayak gitu itu. Kemudian karya ilmiah ini bisa berupa penelitian kalau di perguruan tinggi itu ya. Jadi mahasiswa ada kesempatan untuk menulis proposal untuk didanai, ya, untuk didanai. Jadi itu peluangnya ya, nanti Mbak Kiki kalau waktunya kuliah nanti akan paham ya. Kalau di saat kalian ini masih SMP ya, saya tidak tahu nanti untuk karya ilmiah atau kirnya ini tadi apakah juga didanai atau tidak, tapi yang penting semangat itu harus dijaga ya, harus dijaga itu. Kalau sudah terbiasa dengan kehidupan ilmiah, atmosfer pendidikan yang baik, insya Allah nanti di jenjang-jenjang berikutnya akan mudah, karena kan untuk SMA kemudian sampai perguruan tinggi ya, bahkan mungkin ke S2 dan S3, jadi gitu ya. Siap. Nah, selanjutnya apakah Bapak mau berbicara sedikit mengenai materi Parents Day hari ini atau tentang perusahaan laptop Bapak? Perusahaan laptop? Saya tidak ada perusahaan laptop. Nama saya kebetulan kan Asus ya. Asus ini sama dengan nama laptop ya. Jadi sejak tahun 72 itu saya lahir, beri nama orang tua saya Asus ya. Kebetulan ada yang nyamai ini laptop jadi nama laptop ya sekarang ya. Jadi ya gak apa-apa ya, alhamdulillah gitu ya. Itu ada maknanya ya yang enggak saya sampaikan di sini. Setiap orang tua itu ngasih makna sendiri ke anaknya ya. Itu untuk nama anak. Jadi, kemudian yang tadi apa pertanyaan satunya Pak? Apakah Bapak mau berbicara mengenai materi ya, ini? jadi gitu ya. Jadi saya ini kan dari prodi manajemen sumber daya perairan. Manajemen sumber daya perairan ini kita banyak meneliti atau banyak mengkaji, banyak kita pelajari tentang lingkungan perairan ya. Lingkungan perairan itu kan ada lingkungan biotik dan abiotik, itu ya, saling mengkait antara satu dengan yang lainnya. Tadi saya banyak bercerita tentang pencemaran di lingkungan perairan, ya gitu ya Mbak Kiki ya. Pencemaran di lingkungan perairan itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu terutama adalah ulah manusia ya. Jadi gitu ya, ulah manusia. Penyebabnya ini kan bisa berupa gejolak alam ya, bisa. Yang pertama itu mungkin secara alami ada bencana alam, ada misalnya gunung banjir gitu ya, tanah longsor dan sebagainya. Ini tapi alam itu mampu untuk memulihkan diri ya, memulihkan diri dengan kondisi-kondisi tertentu yang disebabkan karena alam gitu ya. Suatu saat dia akan pulih. Tapi kerusakan yang disebabkan manusia ini yang cenderung berjalan terus menerus sampai akhirnya lingkungan ini tidak bisa pulih, rusak karena ulah manusia. Satu misal yang paling gampang itu yang ributkan masalah ozon ya. Ozon itu mulai lubang besar itu ya, itu karena aktivitas manusia yang nggak peduli ya, penggunaan bahan bakar bensin, emisi gas semakin tinggi di udara dan sebagainya ya, itu nanti akan berdampak terhadap lapisan ozon itu yang kita sekarang banyak kalangan ahli ataupun kita semua juga familiar dengan kondisi seperti itu. Khusus untuk perairan, nah ini itu dilema ya. Jadi kalau kita bicara perairan itu tempat buang limbah toh. Kita selalu berpikir seperti itu ya. Itu tidak hanya di negara berkembang tapi di negara maju termasuk juga negara miskin ya. Jadi seperti itu. Semuanya itu punya kontribusi untuk mencemari perairan. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan itu yang terpenting ya. Bagaimana, jadi tadi saya banyak bicara ke teman-temannya Mbak Kiki ya. Bagaimana, makanya yang terakhir tadi kan untuk solusi kan saya enggak saya sampaikan. Tapi saya tanya ke mereka ya, gitu ya. Ternyata pinter-pinter ini anak MTSN 1 ya, alhamdulillah tadi ya. Reduce, reuse, ramah recycle, mereka banyak ini menyampaikan itu tadi ya, tak kutip-kutip. Jadi mereka banyak paham, tapi kita tidak hanya memahami saja, yang penting itu melakukan gitu ya. Kita menyadarkan masyarakat termasuk juga
teman-teman seusia kalian ya, bagaimana agar lingkungan tadi harus kita jaga. Lingkungan terutama lingkungan perairan ya, tidak hanya lingkungan udara sama daratan ya, tapi juga perairan ya, karena kita mandi buang limbah ke perairan ya, itu ya kalau komunal. Industri buang limbah ke perairan, nah, kayak gitu. Industri yang nakal tidak punya ipal dibuang ke lingkungan, punya ipal tapi tidak dimanfaatkan, dibuang ke lingkungan. Pada akhirnya lingkungan sendiri yang rugi, terutama di perairan itu kan ada ikan, ada moluska misalnya, ada makhluk-makhluk air ya, ada bivalvia, gastropoda, macam-macam itu. Tadi kan tak sampaikan kalau lingkungan perairan tadi beban limbah tinggi, mereka tuh sebenarnya tidak mau gitu ya. Kalau mereka bisa bicara mereka teriak ya, tapi mereka kan nggak bisa. Akhirnya mereka mati ya di lingkungan. Akhirnya juga punah. Kita tidak bisa lihat lagi mereka di perairan kayak gitu ya. Contohnya aja di Sungai Brantas itu kan dulu ada ikan keting, kemudian ada ikan baderbang, kemudian ada ikan tawes, ada ikan apa macam-macam ya, wader ya. Dulu waktu saya kecil tahun 70-an, tahun 80-an wader itu banyak bahkan di sungai-sungai ya, termasuk lili yang apa itu? Lili yang asli Jawa. Itu kan lili yang banyak sekarang dumbo ya. Itu invasif itu ya, jadi masuk ke perairan. Akhirnya dia kompetisi dengan lili lokal, lili Jawa, mereka hilang tuh ya. Nah, kaitannya apa dengan limbah ya? Limbah ini nanti bisa berdampak terhadap kesehatan lingkungan, terutama organisme yang hidup di lingkungan, tak terkecuali ikan tadi, termasuk bivalvia dan macam-macam tadi. Lama-lama mereka habis ya. Termasuk saya tadi kan cerita tadi tentang limbah ya. Limbah, ada limbah plastik, kemudian dia kontaminasi. Bukan plastiknya ini sendiri kan ada kandungan yang berbahaya bagi kesehatan ya toh. Plastik tertentu, terutama plastik yang gak aman ya toh. Termasuk juga plastik ini suatu saat dia akan rapuh ya, rapuh, kemudian dia akan pecah-pecah menjadi kecil-kecil, lebih kecil lagi sampai ke mikroplastik ya. Misalnya seperti itu. Nah, mikroplastik ini juga bisa dampak terhadap kesehatan ya, baik kesehatan organisme di perairan termasuk manusia nanti yang mengkonsumsi itu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian pestisida ya, dampak pestisida lah masuk ke perairan. Nah, pestisida ini juga nanti bisa berdampak terhadap kesehatan ikan, terhadap kesehatan apa itu moluska misalnya. Nah, moluska ini misalnya mampu mengakumulasi pestisida dalam jumlah besar. Kadang-kadang itu kita makan bivalvia atau kerang ya, kerang tiba-tiba terus gatel, alergi biduren gitu ya. Atau kita makan kerang tiba-tiba terus pusing, muntah. Nah, itu ada mungkin gejala-gejala keracunan. Karena bivalvia ini punya kemampuan untuk mengakumulasi bahan-bahan berbahaya tadi ya, beracun toksin itu mereka bisa akumulasi dan bisa kalau peluangnya ya dimakan manusia, akhirnya manusia tadi bisa keracunan. Itu syukur kalau keracunan langsung diobati ya, tapi keracunan itu bisa sifatnya itu jangkanya pendek ya, itu namanya akut. Makan langsung keracunan, mutah, pusing, pingsan itu ya, itu akut. Tapi kalau keracunan jangka panjang itu efeknya kronik ya. Nah, lama kita kebanyakan makan kerang yang mengandung logam berat misalnya, pestisida dan macam-macam, akhirnya terus sekarang ini kan banyak yang penyakit aneh-aneh itu ya, kayak kanker itu ya. Pak. Nah, muncul kanker misalnya ya, kanker di lambung, kemudian kanker di mana aja ya, di sistem bagian tubuh kita itu karena itu tadi ya. Jadi radikal bebas yang masuk itu namanya radikal bebas ya, yang masuk ke dalam tubuh, bahan sinobiotik sebenarnya ya. Sinobiotik itu bahan yang masuk ke dalam tubuh yang tidak dikehendaki oleh tubuh dan tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Dia bersifat sebagai racun, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah menciptakan mekanisme tubuh itu untuk merespon terhadap radikal bebas atau bahan-bahan yang tidak dikehendaki tadi melalui sistem imun ya, imun. Jadi imun tadi ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Misalnya kalau yang tidak spesifik itu misalnya darah ya, darah putih ya. Darah putih itu kan Mbak Kiki sudah paham toh di IPA ya toh, kan ada pelajaran itu. Jadi darah putih ini bisa menfagositosis ya, mencaplok gini loh ya, nyaplok radikal bebas tadi ya, supaya apa?
manusia tadi tidak sampai terpengaruh oleh radikal bebas tadi. Imunnya gitu ya. kuat. Imunnya kuat gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi faktor pemicu penyakit itu bisa terjadi karena lingkungan yang tidak bagus. Itu pertama. Yang kedua adalah karena infeksi penyakit. Infeksi penyakit. Ya, misalnya bakteri, virus, protozoa dan sebagainya itu ya. Iya, Pak. Tapi terutama adalah imun tubuh. Imun tubuh dari lingkungan. Kalau ikan, lingkungannya kan air. Kalau airnya terjaga dengan bagus, ikan akan sehat. Di air ini ada potensi, ini ada bakteri, ada virus macam-macam ya. Kalau si ikannya tadi sehat, ya nggak mudah keserang penyakit. Sama dengan kita, itu ya. Kalau kita sehat, ya nggak mudah terserang penyakit, sama ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita buang sampah, jangan kita buang limbah. Kita harus sadar bahwa air itu loh kita butuhkan. Karena 80% lebih kan tubuh kita itu terdiri dari air. Iya. Kok kita nggak sadar kalau air harus kita jaga, ya toh? 100% air yang ada di dunia ini hanya sekian persen, 1% bukan, bahkan mungkin kurang. Itu air yang bisa langsung dikonsumsi, gitu ya. Yang lainnya tuh harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi kan gitu ya. Jadi sampai sumber air pun kadang juga tercemar ya, kayak gitu. Jadi ini semuanya ulah dari manusia ya. Mungkin bisa sadar ya antara satu dengan yang lainnya, mungkin ya ada beberapa kepentingan terhadap air tadi supaya tetap benar-benar menjaga kualitas perairan tadi, sumber daya perairan tadi agar supaya tetap bisa dinikmati kita dan anak cucu kita nanti. Itu ya. Amin. Gitu. Kira-kira aksi apa sih Pak yang bisa kami para pelajar lakukan untuk menjaga kebersihan maupun melestarikan perairan yang sehat? Nah gitu ya. Jadi gini Mbak Kiki, kalau aksi apa? Aksinya sederhana dari diri sendiri aja. Dari diri sendiri. Sendiri-sendiri ya. Tadi kan tak sampaikan toh, mereka kan bisa merespon bagus ya tadi ya. Gitu. Jadi misalnya jangan buang sembarangan sampah lah. Gitu yang sederhana aja ya. Sampah, loh saya kan kalau buang sampah di MTSN kan nggak masuk ke sungai. Gitu ya. Gitu ya misalnya gitu ya, ngomongnya gitu ya. Ini kalau sampah buang sembarangan ada jaminan dia ndak sampai ke sungai? Kan belum tentu. Kalau ada orang terus dimasukkan ke kresek atau terus dibuang ke sungai, ya toh? Kan bisa jadi yang kita buang tadi terus akhirnya juga ke sungai. Itu ya. Kalau kita peluangnya kita buang di tempat sampah nanti ada pengambil sampah tuh. Nah kita kan untuk tempat-tempat TPA pengumpul sampah itu kan mereka punya pengolahan sendiri. Ada sampah yang bisa recycle, ya toh. Kemudian ada sampah yang harus bisa di recycle, misalnya sampah organik bisa digunakan untuk pupuk kompos tuh, ya. Atau sekarang yang lagi ngetren gunakan untuk maggot. Maggot itu belatung itu ya. Kayak belatung itu kan bisa digunakan untuk makan ikan, makan burung dan sebagainya, ternak ya, kayak gitu. Nah itu sampah organik mereka olah untuk maggot misalnya ya. Kemudian sampahnya yang bisa diolah kembali misalnya plastik digunakan untuk daur ulang plastik misalnya dibuat tas kresek gitu ya dan sebagainya. Jadi mari kita bantu orang yang mengambil sampah ini untuk mengumpulkan, untuk memudahkan seperti itu untuk mengambil. Makanya tempat sampah itu kan dibuat warna-warni itu, ada kuning, ada hijau, ada satu lagi warna oranye ya. Itu ada sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, sampah anorganik kayak gitu toh. Harusnya kita melakukan sesuai dengan keinginan itu gitu ya. Tapi maaf aja ya, celakanya orang Indonesia ini kadang itu dianggap sebagai gaya hidup. Gaya hidup itu maksudnya hanya bergaya aja, dikasih tempat lucu-lucuan ini ya, dikasih tempat warna oranye, warna putih, warna hijau gitu ya. Tapi mereka tidak disiplin untuk membuang sesuai dengan yang itu, aturan itu ya. Bahkan yang mengambil sampah pun terus dikumpulkan, dicampur jadi satu. Itu sebenarnya kalau kita mau seperti itu memudahkan ya. Tempat pembuangan sampah akhir TPA itu untuk mengumpulkan sesuai dengan itu tadi, untuk diolah kembali atau dibuang atau diapapun ya, yang mereka lebih paham. Kalau Pak Sus tidak expert ke sampah ya. Jadi itu kita cobalah kita bantu mereka gitu ya.
kita saling bantu, kita coba disiplin ya, itu sebagai pelajar itu seperti itu. Jadi itu Pak. Kemudian apalagi ya yang sederhana lagi itu kalau kualitas ya. Kalau kuantitas ya kaitannya dengan apa ini, kita menanam tanaman kembali, menghijau kembali, reboisasi ya, itu untuk meningkatkan air ya, air yang ada di tanah yang bisa bagus lagi ya, kuantitasnya atau jumlahnya lebih banyak lagi itu. Mungkin dengan itu sederhana aja mungkin ya, termasuk juga mungkin karya ilmiah remaja ya. Iya, nah itu bisa aja diambil topik-topik itu loh, dari limbah gitu ya, dari kemudian di recycle jadi kita apa gitu ya, dari apa kayak gitu, itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi lingkungan dan memang sangat dibutuhkan untuk kondisi sekarang ini ya. Itu Pak. Dalam rangka apa sih untuk mendidik pelajar ini supaya sadar lingkungan gitu ya, kayak gitu ya, gitu Mbak Kiki. Memang pencapaian yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya Pak? Ya benar, termasuk juga dari masing-masing individu ya. Kalau kita masing-masing individu semuanya bisa disiplin, melakukan hal yang baik, ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Insya Allah. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak memiliki pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda Indonesia? Ya, kalau generasi muda Indonesia ini insya Allah kan generasi yang cerdas ya, semangat, sehat gitu ya. Itu insya Allah semua pesan yang saya sampaikan sebelumnya ini bisa dimaknai dengan baik ya. Dimaknai dengan baik artinya adalah mari kita upayakan lingkungan ini agar supaya tetap terjaga ya. Terjaga maksudnya gini, terjaga agar tetap bisa dinikmati untuk anak-anak cucu kita nanti ya. Tetap bersih, tetap sehat, termasuk lingkungan perairan tadi ya, tetap bersih, tetap sehat. Kemudian semua ikan yang bisa kita lihat sekarang masih nanti bisa dilihat oleh anak cucu kita gitu ya. Karena kita menjaga lingkungan tadi. Contohnya Pak Asus tadi sampaikan, dulu ada ikan wader banyak, dulu ada ikan keting, kemudian ada ikan baderbang ya, ada macam-macam itu dulu ada, anak cucu kita nanti juga bisa lihat lah. Harusnya seperti itu ya. Jadi seperti itu, mari kita upayakan menjaga lingkungan perairan tadi agar supaya tetap bisa nikmati ke depannya. Itu artinya adalah lestari dan berkelanjutan ya. Kayak gitu. Masya Allah. Semoga doa-doa dari Bapak tadi bisa terwujud dan terrealisasikan di masa depan. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Asus karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya dan memberikan ilmu bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Bagi Pak Asus sendiri juga bagi kita semua ya, kayak gitu. Ya. Nah, pemirsa, cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Oh iya, jangan lupa untuk klik share, like, and subscribe. See you on the next Mac News Podcast. Saya Kiki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.